Di tempat persembunyian Bei. Bei yang bosan keluar dengan menari dan menyanyikan rapnya. Tanpa disangka sudah ada 4 orang yang menunggunya keluar. Mereka adalah Sasuke, Jugo, Suigetsu dan Karin. Sebagai anggota Akatsuki mereka ditugaskan menangkap Hachibi. Dengan gaya rapnya Bei menyuruh mereka lebih sopan. Saat Suigetsu memulai serangan, Bei mampu menahan pedang milik Suigetsu hanya dengan tangannya. Bei juga berhasil mengambil pedang Suigetsu. Menggunakan celah lubang dari pedang, Bei kembali nge-rap dengan memasukkan kepala ke pedang dan memutarnya. Jugo yang menyerang justru terkena gagang pedang. Mengalahkan Jugo, Bei kembali bergaya dengan rapnya. Terus mendengarkan Bei nge-rap, Karin menjadi sangat kesal. Karin menyebut Bei sama sekali tak berbakat menjadi rapper. Saat Sasuke berhasil menyerang Bei menggunakan Chidori, Suigetsu juga menjadi korban karena menahan Bei. Setelah Jugo melancarkan serangannya, Bei tiba-tiba menghilang. Di sisi lain tebing, Bei menyebut mereka anak-anak keras kepala. Saat Bei ingin segera pulang dan minum, Karin berhasil menemukan lokasi Bei. Dengan kemampuan Jugo, Sasuke segera terbang mendatanginya. Singkat cerita, setelah bertarung dan Bei berubah bentuk Hachibi, Sasuke dan kelompoknya kalah dan sedang dalam kondisi bahaya. Saat itulah Sasuke menggunakan Amaterasu. Seketika Bei yang dalam bentuk Hachibi menjadi gurita bakar. Dirasa sudah matang, Sasuke segera menghilangkan Amaterasu agar guritanya tidak gosong. Bei kalah dengan kondisi matang sempurna. Setelah itu Sasuke membawa Bei untuk diserahkan ke Akatsuki. Di tempat kejadian setelah Sasuke pergi membawa Bei, di dalam danau ada kaki gurita yang terpotong. Sebelumnya, saat Bei yang dalam bentuk biju terbakar, Sasuke memotong kaki Hachibi untuk melindungi Karin. Tanpa diketahui Bei berhasil mengelabui mereka. Setelah mengecek kondisi sekitar aman, Bei kembali menyelam. Di dalam tubuh Bei, Hachibi marah karena mengorbankan bagian tubuhnya untuk kabur. Dengan santainya Bei nge-rap dan menyebut itu akan tumbuh lagi. Namun Hachibi semakin kesal dan membuat Bei menjadi gak enak. Setelah keluar ke permukaan, Bei sangat bersemangat ingin belajar NK. Singkatnya Bei memanfaatkan dirinya yang telah ditangkap Akatsuki untuk bisa pergi bebas tanpa diketahui Raikage. Tujuan Bei adalah menemui Raja Ninja NK untuk belajar. Dalam perjalanan, Bei menyebut Sharingan adalah lawan terkuat kedua baginya. Bei merasa perlu hati-hati. Di tempat lain saat pertemuan 5 Kage, Madara yang muncul menyuruh mereka menyerahkan Hachibi dan Kyuubi dengan sukarela. Itu membuat Raikage bingung karena Bei seharusnya sudah ditangkap Akatsuki. Madara mengakui Bei adalah Jinchuriki yang sempurna, sebab itu mereka gagal menangkap Hachibi. Raikage sangat terkejut mendengar itu. Raikage sangat marah dan akan mencengkram Bei dengan cakar besinya jika bertemu. Di tempat Bei, dia sedang mendengarkan NK dari Master Kin. Saat Bei mencoba mempraktekkannya, itu terdengar sangat aneh hingga Master Kin heran. Kembali menjelaskan lebih dalam mengenai NK. Ponta rakun milik Master Kin merasakan kedatangan seseorang. Berjalan dengan santainya, dia adalah anggota Akatsuki, Hoshigaki Kisame. Saat Ponta berlari menyerang Kisame, Kisame menyebutnya beruang aneh dan mengalahkannya sekali ayunan Semehada. Master Kin protes dan menyebut Ponta adalah rakun. Di tengah situasi tegang itu Bei masih sempat-sempatnya mencatat. Terlebih Bei juga tidak tahu bahwa Ponta itu rakun. Saat pertarungan dimulai dengan Bei menggunakan mode Biju, Kisame juga menyerap cakra Bei di mode Biju menggunakan Semehada. Singkat pertarungan, Bei telah kalah melawan Kisame. Saat Kisame hendak memotong kaki Bei menggunakan Semehada, Semehada tiba-tiba tidak menurut dan melindungi Bei. Tidak sampai di situ, Semehada juga memberikan cakra yang telah dia serap kembali pada Bei. Melihat itu Kisame yang kesal menendang Semehada. Saat serangan kejutan Bei gagal dan dalam kondisi bahaya, rombongan Raikage bersama pengawalnya tiba. Belum sempat Kisame menggunakan jurus, serangan gabungan Bei dan Raikage sudah menerbangkan kepala Kisame dahulu. Melihat kakaknya, Bei yang senang tak menyangka akan dicengkram kepalanya. Bei terkejut meski dengan satu tangan kakaknya masih bisa menyiksanya. Kembali ke Kumogakure.
Rombongan Raikage telah disambut terutama Karui dan Omoy yang senang melihat guru mereka kembali. Omoy yang khawatir sangat terharu melihat Bei selamat. Omoy penasaran apa yang dibawa Bei di punggungnya. Itu adalah hadiah kecil setelah melawan 7 ahli pedang. Karena pedang itu menyukainya, Bei membawa pedang itu kembali. Namun yang tidak mereka semua ketahui, Kisame masih hidup dan bersembunyi di dalam Samihada. Saat Raikage mempersiapkan pertemuan dengan Daimyo, Bei mencoba diam-diam pergi. Raikage yang tahu itu, menegaskan pada Bei untuk tidak membuang-buang waktu. Dengan gaya rapnya Bei sangat mengerti. Raikage menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ketika Omo mulai khawatir mengenai perang ninja keempat, Omo berkata Karui juga akan mati. Mendengar itu Karui marah karena dianggap akan mati di medan perang. Bei kemudian memberikan solusi untuk menenangkan hati mereka dengan rapnya. Saat Raikage sedang disibukkan dengan persiapan perang, tiba-tiba dia melihat keramaian di atas bangunan desa. Keramaian itu adalah pentas NK Bei yang disaksikan pemuda-pemudi Kumogakure. Ketika Bei akan mulai membawakan rapnya, semua penonton termasuk Karui dan Omo begitu bersemangat. Saat Bei mulai menjiwai NK-nya, muncul tendangan yang membuat Bei jatuh ke tanah. Tendangan itu milik Raikage yang kesal karena Bei tidak memahami kondisi. Bei menyesal dan tak akan mengulanginya lagi. Kejadian lain setelah Naruto bertemu Sasuke. Racun yang Sakura buat untuk membunuh Sasuke malah mengenai Naruto. Akibat itu Naruto merasa tidak enak badan. Bertanya siapa yang Kakashi gendong. Karin menyatakan dia bukan lagi rekan Sasuke setelah dikorbankan. Saat Naruto berniat kembali ke desa, Kakashi menghentikan Naruto. Meski mengatakan benar arah desa ke sana. Kakashi berkata jika Sakura melupakan sesuatu di negara besi. Seketika Sakura baru ingat. Sakura terkejut tiba-tiba Naruto dikurung Mokuton oleh Yamato. Naruto ingin muntah karena belum pulih. Yamato marah, Naruto yang seharusnya pulang ke desa bersamanya, justru malah mengelabui dengan bayangan dan membuat lubang di penginapan. Karena itu Yamato harus meminta maaf ke pemilik penginapan. Mendengar itu Naruto hanya tertawa pasrah. Namun berkat Naruto Sakura berhasil selamat. Karena itu Kakashi menyuruh Yamato memaafkannya. Setelah Naruto dilepaskan, Yamato harus kembali ke penginapan untuk memperbaiki lubang yang dibuat Naruto. Kembali ke negara besi. Naruto heran jadi ini yang Sakura lupakan. Itu adalah Akamaru Kibasai dan Liang tidur. Naruto bingung kenapa mereka bisa tidur saat Sakura dalam bahaya. Saat Naruto berjalan ke mereka, Sakura mengira Naruto akan membangunkannya. Karena itu Sakura jadi tidak enak sebab itu salahnya. Namun Naruto ternyata ikut tidur, Sakura terkejut tidak mengira itu. Satu persatu Sakura mulai memberikan penawar untuk membangunkan mereka. Giliran Sai bangun sendiri karena racunnya sudah hilang. Kiba bingung melihat Naruto di sini dan mencoba membangunkannya. Sai yang melihat segel di lidahnya hilang. Karin memberitahu bahwa Sasuke telah membunuh orang bernama Danzo. Sama sekali tak mengerti apa yang terjadi, Kiba menjadi marah. Melihat Naruto malah mengigau. Kiba semakin marah dan ingin membangunkan Naruto. Dalam perjalanan pulang, Kiba kesal dan terus mengeluh karena perbuatan Sakura. Naruto yang mendengar menyuruh Kiba berhenti mengeluh sebagai pria. Marah Kiba menyuruh Naruto mengatakan itu pada dirinya sendiri. Mendengar Sai tertawa. Naruto bertanya sejak kapan Sai bisa tertawa lepas seperti itu. Sai justru berterima kasih, Naruto semakin kesal karena itu bukan pujian. Sebagai ninja tipe sensor, Karin merasakan cakra Naruto begitu hangat. Itu berkebalikan dengan Sasuke.